Nama saya Umar Hamzah, umur 53 tahun. Dengan budidaya ikan, saya ingin mengurangi pengangguran dan menambah kesejahteraan masyarakat sekitar. Indonesia merupakan negara pemasok ikan hias terbesar di dunia. Hampir 75% ikan hias berasal dari tanah air. Nah, salah satu daerah penghasil ikan hias, khususnya ikan hias air tawar, berasal dari Kabupaten Bogor ini. Air dan juga iklim yang cocok, serta ketersediaannya danau alam di sini, membuat usaha budidaya ikan hias paling digemari masyarakat. Saat ini, Indonesia berada di urutan ketiga negara pengekspor ikan hias. Nah, Jawa Barat adalah salah satu penghasil ikan hias yang patut diperhitungkan, yaitu mencapai 500 juta ekor atau 43% dari total produksi nasional. Beberapa daerah di Jawa Barat bahkan sudah ditetapkan menjadi kawasan minapolitan atau kota perikanan. Salah satunya ini nih, Kabupaten Bogor. Banyaknya danau alam dan telaga membuat masyarakatnya banyak yang memilih bermata pencaharian sebagai pembudidaya ikan. Tapi kondisi ini ada konsekuensinya. Harga jual ikan hias pun menjadi tak seragam. Nah, melihat permasalahan tersebut, seorang warga Kabupaten Bogor berinisiatif untuk mencari solusi dengan mendirikan kelompok budidaya ikan hias. Ia adalah Umar Hamzah, warga asal Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Sebelum tahun 95, di sini sudah terjadi pembudidaya ikan karena masyarakat sini memang pekerjaannya di perikanan kebanyakan. Nah, tetapi karena bergeraknya dari orang per orang, segi pemasaran dan kemudian harga yang diinginkan memang tidak tercapai. Sehingga banyak hasil budidayanya besar, tetapi penghasilnya tidak mengikuti. Sekarang ikut Mei yuk, kita belajar budidaya ikan hias. Siapa tahu kita bisa sukses seperti Pak Umar. Iya. Ini lucu. Ya, itu jenis tekim itu. Tekim. Ya, harganya paling tinggi itu. Di sini paling banyak dibudidayain ikan apa, Pak? Dibudidayakan di sini ikan jenis mas koki di sini. Ikan mas koki? Iya, betul. Kenapa paling banyak? Ya, karena mas koki ini permintaan pasarnya tinggi di sini, kawasan sini. Kalau petakan ini, kita bisa isi 7 kali 5, luasannya kita panen sekarang ini 35 meter, bisa isi 2000 ekor, tapi bulan pertama. Jadi awal karena bibitnya masih kecil, kemudian masuk bulan kedua kita kurangin separuhnya, tinggal 1000 ekor. Nah, bulan ketiga kita kurangin lagi, jadi cuma 750 ekor. Nah, kemudian satu petak ini bisa kita isi 3-4 macam jenis ikan yang berbeda, tetapi yang tidak sifatnya saling predator, tidak saling memakan. Contohnya ikan mas koki yang ini, ya bisa ditumpang sari dengan jenis manfish. Untuk dua jenis ikan ini bisa diterapkan sistem tumpang sari. Sistem ini malah ada manfaatnya karena ikan manfish memakan kutu yang ada pada ikan koki. Budidaya ikan hias yang ada di Desa Jampang, Kecamatan Kemang ini kebanyakan menggunakan kolam jaring yang diletakkan di dalam danau. Tujuannya agar ikan dapat berkembang biak dengan baik seperti habitat aslinya. Kualitas air danau alam seperti ini memang cocok untuk perkembangan ikan hias. Karena air yang jernih dan banyak mengandung plankton sebagai makanan alami ikan. Oh iya, kalau sudah bertelur, telur ikan koki harus dipisahkan dari indukannya ya, agar tidak dimangsa. Selain itu, tak lupa masukkan beberapa rumpun eceng gondok agar telur bisa menempel pada akarnya. Telur selanjutnya akan berkembang menjadi larva, lalu ikan anakan hingga ikan dewasa. Semua proses ini membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 3 bulan tuh. Kalau sudah, siap deh untuk dipanen. Ikan yang sudah dipanen ini kalau mau dijual perlu dikemas dengan cara dimasukkan ke dalam kantong plastik bening berukuran besar. Tak lupa mengisi kantong dengan oksigen. Ini membuat ikan bisa bertahan sekitar 6 jam. Sekarang
siap deh untuk dipasarkan. Awalnya, tak mudah bagi Pak Umar mengajak para petani ikan hias agar mau bergabung ke dalam kelompok yang ia bentuk. Pendekatan pun ia lakukan, termasuk memberikan penjelasan mengenai manfaat keberadaan kelompok. Tak banyak yang langsung percaya memang, tapi Pak Umar tak mau menyerah dan terus merajut asa. Terbukti, keberadaan Pak Umar dan kelompok mitra tani mulai mempengaruhi kehidupan petani ikan hias. Salah satu yang membuat mereka terbantu adalah pemasaran dengan sistem satu pintu. Sangat banyak manfaatnya, Bu, karena kita bantuan-bantuan jadi informasi cepat, kita mendapat informasi dari Pak Umar ini. Kegigihannya dalam mensejahterakan masyarakat sekitar membuat Pak Umar mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, tak terkecuali pemerintah Kabupaten Bogor. Sangat terbantu. Jadi Pak Umar ini bisa memberdayakan orang yang nganggur menjadi tidak nganggur. Kemudian pendapatan masyarakat dari rendah sekarang udah bisa meningkatkan di atas UMR. Yang diberdayakan lebih dari 100 ini. Selain kolam jaring, kita juga bisa membudidaya ikan dengan kolam terpal. Nah, Pak, kalau kelebihan atau kekurangan budidaya ikan yang menggunakan kolam buatan seperti ini dengan kolam jaring yang ada di danau alami itu apa? Kelebihan kolam darat itu kita bisa menggunakan lahan yang terbatas. Kemudian memang ada kelemahan kekurangannya, terkadang di sumber air. Karena rata-rata kolam darat itu sumber airnya menggunakan air sumur. Pada saat musim kering, terjadilah kekurangan air untuk kolam darat. Nah, kemudian kelebihan yang kedua, penggunaan obat-obatan lebih maksimal. Karena airnya itu terbatas, dia hanya satu kolam, takarannya pun kita tahu. Nah, seperti besar ini. Ini diameter 2 meter, kalau kita isi air 80 cm, jumlah air ada 3 kubik. Jadi penggunaan obat dengan 3 kubik air, 3000 liter itu berapa cc itu bisa lebih tepat kalau di kolam darat. Yang penting perhatikan sirkulasinya ya. Seperti yang dicontohkan Pak Umar. Air yang berasal dari kolam disedot ke atas untuk mengairi tanaman kangkung yang ada di atasnya. Lalu airnya pun akan kembali lagi ke dalam kolam. Selain hemat, sistem ini juga bisa menghasilkan sayur mayur. Asik kan?